Ya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya salam al-Ustaz untuk kita semua. Dan salamnya Ustaz Hari juga untuk kita semua. Ini beliau sedang sakit, sudah berupaya berobat namun belum sembuh. Nah, ini mohon doanya juga. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat takwa, dan kita semua masih diberikan tangguh usia. Entah sampai kapan, namun kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal untuk di akhirat nanti. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang jangan sampai terlewat, mohon maaf tadi belum di absensi terlebih dahulu. Silahkan. Hari ini yang tidak masuk ada 6 personil karena sakit 5, yang satu anaknya mengantar bapaknya untuk kontrol rumah itu. Yang sakit mari kita doakan terlebih dahulu. Baik, di sini alangkah baiknya sebelum kami lanjutkan, alangkah baiknya saya ta'aruf terlebih dahulu. Sudah ada yang kenal mungkin? Kalau yang belum. Baik. Nah, ini sebelum saya lanjutkan juga saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena saya ini kan masih bocah ibaratnya begitu, masih anak-anak, namun kok memberanikan diri duduk di mimbar Ustadz ini. Ya, ini saya mohon maaf. Mohon maaf yang kedua, saya itu tidak bisa bahasa Jawa yang istilahnya seperti Pak Hari, Ustadz Hari dan lain sebagainya seperti itu. Ini mohon maaf. Saya hanya bisa bahasa Indonesia baku yang sesuai mungkin KBBI dan lain sebagainya. Dan di sini saya minta maaf terlebih dahulu. Nanti semoga insya Allah paham nih kalau bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah, berarti sedikit ketenangan hati buat saya kalau masih bisa dipahami. Sebenarnya juga masih terus belajar bahasa Jawa, namun mungkin boleh jadi tidak pede atau tidak nyaman, tidak menyampaikannya tidak senyaman ketika menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang berikutnya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf yakni perkenalan. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Asalnya dari Jetis Kudokerjo. Nama panggilan boleh Salman, boleh Faris. Tapi kalau di majelis kebanyakan manggilnya Faris kebanyakan. Terus habis itu alamatnya Jetis Kudokerjo Karanganyar, cabangnya ngajinya di Kerjo 1. Setelah itu kegiatan majelis. Nah, dari cabang itu di TPA saya alhamdulillah sejak kecil juga diajarkan di TPA. Terus alangkah baiknya saya merasa perlu udah besar juga membantu di TPA, demikian. Jadi saya di TPA. Nah, ini mungkin sudah kenal juga di sini. Kalau di sini kan ada Mas Sumar, ada Mas Yono. Nah, ini saya panggil Mas karena biasanya yang ngajar TPA itu masih kelihatan muda gitu. Karena bersinggungan dengan anak-anak seperti itu. Setelah itu di sini juga ada guru-guru tahsin saya, jadi saya agak grogi. Nah, terus
Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari sesi ta'aruf ini. Santai mawon, jadi tidak perlu takut-takut untuk bertanya. Karena nanti kalau di dalam majelis itu kita diajarkan komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang dua arah. Misalnya saya di sini menyampaikan waktunya 1 jam misalnya, terus saya menyampaikan terus ngomong sendiri terus begitu. Nanti saya dapat dikatakan zolim begitu, waktunya dihabiskan sendiri. Nah, langkah baiknya nanti kalau ada yang bertanya soal apapun silahkan. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut mengurangi waktu, insya Allah sangat baik. Demikian, istilahnya lebih sehat. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke materi. Tadi sebelumnya benar tidak ada yang ditanyakan? Ada. Di monggo. Putra Sinten. Ya, saya putranya Pak Solehan yang dulu mungkin pernah di sini berapa saat ya? Oh, dua kali. Oh, 2 periode. Oke, saya nomor putranya Pak Solehan nomor sekawan, nomor 4. Setelah itu, yaitu dulu. Kalau saya sebagai pemuda, mumpung masih muda, kalau diri saya pribadi, alangkah baiknya menyibukkan diri di hal yang positif. Karena pemuda itu ibaratnya punya semangat itu yang nggak pernah luntur, punya power yang sangat besar. Kalau tidak dimanfaatkan, nanti bisa ke hal yang lain. Istilahnya, waktu kita itu kalau tidak dihabiskan untuk Allah, maka nanti waktunya itu dihabiskan oleh syaitan. Jadi dipengaruhi syaitan menuju ke jalan-jalan yang lain. Baik, langsung saja di sini kami akan masuk ke materi. Di sini saya akan berusaha membawakan materi tentang indahnya Islam. Nah, di sini mohon maaf saya masih menyesuaikan dengan mikrofonnya karena sangat interaktif ya. Tadi sedikit ngegas begitu. Jadi ini lagi penyesuaian begitu, mohon maaf. Nah, di sini kita akan membahas mengenai indahnya Islam. Ini part 1, jadi part yang ke-1. Insya Allah kalau soal indahnya Islam ini nanti kita akan membahas sangat panjang sekali. Dan saya kebetulan di sini kan sebagai pendamping beliau Ustaz Hari. Insya Allah setiap 3 kali pertemuan, nah yang keempat insya Allah diberikan ke saya sebagai sarana belajar latihan. Jadi di sini apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaklumi karena masih belajar begitu. Jadi kita ini terkait indahnya Islam seperti halnya yang kita sampaikan tadi sebagai mukadimah surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, ini wahai orang-orang beriman. Jadi ada, kalau yang di tadi kemarin masih ingat, beliau menyampaikan ada ya ini adalah harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Seruan Allah itu banyak ya, kan ada ya ayyuhan nas. Jadi untuk semua manusia. Ya ayyuhal kafirun, untuk orang kafir. Kalau sedangkan ini ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang beriman. Nah, ketika kita mendapat seruan ini, alangkah baiknya itu kita seperti ketika disiapkan, seperti barisan upacara ketika disiapkan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan untuk kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Entah hendaknya kita itu siap gerak demikian, menerima panggilan itu dengan siap. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam secara kafah, yakni secara keseluruhan. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Bagaimana kita bisa tahu indahnya Islam kalau kita itu tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan? Kan banyak ya, ada yang masuk secara Islam, notabene mengaku sebagai orang Islam, berKTP Islam, sholatnya hanya 1 tahun sekali begitu. Ada yang sholatnya 1 tahun 2 kali, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang maju 1 level lagi, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha sama sholat Jumat demikian. Terus ada yang maju 1 level lagi, sholatnya ya 5 waktu tapi tidak menjaga bolong-bolong.
Padahal kan hadisnya jelas, Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bi'addu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang pertama dihisab di hari kiamat pada seorang hamba itu sholat. Fa in sholahat sa'iru amalihi, wa in fasadat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau istilahnya sholatnya buruk, maka buruklah amalannya. Jadi sholat ini ternyata sangat penting. Ibaratnya kalau kita sholatnya baik, itu tanda lampu hijau masuk ke surga, demikian. Nah setelah itu di kelanjutan ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah wala tattabi'u. Di sini kita ada kata larangan dan jangan, wala tattabi'u, dan jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya setan itu ialah musuh yang nyata bagi kita. Nah jadi kita kalau muslim dengan sesama muslim musuhan, berarti kita salah musuh. Karena di sini jelas sekali ayatnya, Allah berfirman innahu lakum aduwwum mubin. Nah mungkin biar lebih jelas lagi, mari kita mengingat, diulang bersama-sama surat Al-Baqarah 208. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah jadi ayat ini sangat jelas sekali ya, kita wala tatabi'u, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu pintar begitu. Setan itu tatabi'u, kutua, langkah-langkahnya kutuanya itu langkah-langkahnya itu banyak. Dan semakin berkembangnya zaman, setan itu juga langkah-langkahnya juga semakin canggih begitu ya. Jadi mungkin ketika zaman dahulu kita belum ada handphone, waktu kita bisa dimanfaatkan untuk kerja, untuk perhatian kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Namun zaman sekarang banyak orang-orang tua pun juga lalai begitu. Jadi dengan handphone setannya juga pintar mempengaruhi, sehingga waktunya itu habis untuk scrolling sosial media sampai lupa waktu. Nggak nyadar ternyata main HP sudah 6 jam begitu. Sangat rugi sekali, Masya Allah, sangat rugi sekali. Sedangkan Allah berfirman, walas innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi begitu. Jadi banyak, ada juga bahkan seorang anak kecil, seorang balita meninggal karena masuk ke kolam renang begitu. Itu kan sangat miris sekali. Karena apa? Karena orang tuanya fokus di handphone. Jadi setan itu semakin perkembangan zaman juga semakin pintar. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perlakukan kita, jadi ayat ini jelas sekali, perlakukan setan sebagaimana musuh yang nyata begitu. Dalam ayat ini diterangkan sebagaimana musuh yang nyata. Kalau kita istilahnya sama saudaranya kok bermusuhan, meskipun beda karena perbedaan golongan lah, karena apa, itu berarti kita salah musuh. Karena Islam itu sangat indah mengajarkan bahwasanya kita itu tidak punya musuh begitu. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin begitu. Islam tidak punya musuh yang nyata ialah setan, meskipun tidak terlihat. Bahkan ada orang yang anaknya terbunuh, ini adalah sebuah kisah dari luar negeri ya. Ada orang anaknya itu terbunuh karena bullying entah di sekolah atau di mana. Bullying itu kayak diajar lah, dikeroyok dan lain sebagainya seperti itu sampai meninggal. Dan ayahnya kebetulan seorang muslim. Ketika di persidangan tadi, sang ayahnya tadi memaafkan dan memilih damai itu. Terus ayahnya pas ketika diberikan waktu kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, beliau bilang, saya tidak marah kepada Anda, saya tidak membenci Anda, saya membenci syaitan, saya membenci setan gitu. Akhirnya sang tangis pun pecah, orang tua pelaku ikut menangis
hakim pun ikut terharu dan menjadi dakwah. Itulah indahnya Islam. Jadi dimaafkan. Padahal orangnya itu pelakunya membunuh anaknya, putranya yang sangat ia dicintai gitu. Namun kok bisa beliau ikhlas memaafkan begitu? Karena dia tahu yang istilahnya yang jahat itu, yang membuat orangnya melakukan hal demikian itu ialah syaitan. Dan di dalam Islam itu juga diajarkan kita itu membenci perbuatannya, jangan orangnya. Mungkin di antara lingkungan majelis ini masih ada yang sebenarnya sudah ngaji kok perbuatannya kayak nggak ngaji misalnya. Jangan benci orangnya, namun benci perbuatannya. Ketika kita hanya membenci perbuatannya, insya Allah kita akan selalu membuka pintu maaf. Insya Allah kita juga akan selalu memberi dukungan, support dalam kebaikan, begitu. Nah, alangkah baiknya karena ini awal saya di sini, kebetulan awal mengaji, disarankan juga saya baru saja ingat untuk memulai materi dengan sedikit sebuah motivasi demikian. Jadi dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah pernah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya man kharaja, barang siapa keluar fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillahi, sama saja dia dinilai oleh Allah dalam fi sabilillah, di jalan Allah. Ada ditutup dengan kata hatta yarji'a, yang artinya sampai dia kembali. Dan ini masya Allah sekali, ini bapak-bapak semua tadi meninggalkan rumah, keluar, setelah itu pergi ke majelis. Nah ini dinilai oleh Allah bisa bila hatta yarji'a, sampai pulang kembali begitu. Kalau zaman dahulu Rasulullah dan para sahabat yang dinilai bisa bila boleh jadi perang membela agama Allah. Ketika pulang boleh jadi ada yang kehilangan lengannya, boleh jadi ada yang kehilangan kakinya gitu. Atau bahkan ada yang kehilangan nyawanya demikian. Itu dinilai oleh Allah bisa bila. Nah ini Allah menilai dengan nilai yang sama bagi semua orang yang berusaha menuntut ilmu, ngaji begitu. Man kharaja, barang siapa keluar ditolak ilmu untuk menuntut ilmu. Mungkin tidak hanya gelombang saja kita ahad pagi begitu. Kita juga keluar, tidak hanya keluar saja tapi juga keluar uang, keluar bensin gitu. Kita keluar jajan juga misalnya, itu kan pengorbanan. Namun ingat, di dalam ini disampaikan bahwasanya kita dinilai bisa bila, seperti bagaimana orang-orang terdahulu bisa bila juga. Dan ini sangat keren sekali. Allah menilai begitu mulia orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Setelah itu ditutup hadisnya itu dengan kata hatta yarji'a, hingga ia pulang kembali. Ini masya Allah. Jadi kalau sampai orang yang keluar menuntut ilmu kok ini bukan jangan sampai menjadi doa nih. Kok tiba-tiba misalnya ada sebuah asiden atau kecelakaan yang membuat ia kehilangan nyawanya, dapat dikatakan ia mati syahid. Karena apa? Karena itu dinilai bisa di jalan Allah. Mati syahid berarti balasannya apa? Surga. Nah ini kita harus semangat ngaji, menuntut ilmu. Dan di dalam kata awal itu adalah bentuk kata aktif, man kharaja, barang siapa keluar. Kalau dalam ayat Al-Quran itu kan bentuk pasifnya ada itu, ukhrijat itu dikeluarkan. Lain tadi bapak-bapak kan keluar rumah atas kemauan diri sendiri untuk ngaji gitu. Tidak dikeluarkan kan, tidak dikeluarkan oleh istrinya kan, tidak dikeluarkan, jadi kemauan sendiri untuk ngaji. Maka itu disebut man kharaja. Jadi masuk hadis ini berarti. Di dalam hadis yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu thariqan ilal jannah. Yang artinya man salaka thariqan, barang siapa menempuh jalan sahallahu lahu thariqan ilal jannah, maka itu dimudahkanlah ia jalan menuju surga. Nah di sini kalau saya tanya ini, boleh saya tanya, yang ingin masuk surga angkat tangan. Nah insya Allah semua angkat tangan begitu. Nah ini dalam hadis ini jelas sekali man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu thariqan ilal jannah. Yang ingin masuk surga kalau menuntut ilmu pasti Allah mudahkan. Karena apa? Karena dengan kepahaman agama, kepahaman ilmu agama, kita ini akan menjadi orang baik. Dan di surga itu kebanyakan diisi ya, kalau dalam hadisnya itu kebanyakan diisi
oleh orang-orang yang baik akhlaknya dan juga lisannya demikian. Nah ini kita menjadi dalam hadis ini pergi menuntut ilmu sama saja dimudahkan jalan masuk surga demikian. Jadi kita ternyata di sini ngaji itu bukanlah hal yang sepele, bukan hal yang sembarangan. Allah menilai sangat mulia sekali. Kita juga dimudahkan jalan kita menuju surga. Alhamdulillah pasti kita itu senantiasa semuanya ingin orientasinya surga. Jadi meskipun kita berorientasi surga itu juga ikhlas gitu ya. Bukan berarti karena kita beramal alasannya surga itu bukan berarti tidak ikhlas, itu juga ikhlas. Misalnya kita beramal karena kita takut kepada Allah, takut nanti masuk neraka, itu juga disebut ikhlas. Nah mungkin boleh jadi seseorang yang beramal kepada Allah yang benar-benar betul hanya mengharap ridho Allah saja, itu juga disebut ikhlas. Jadi semuanya tadi tidak dapat dikatakan tidak ikhlas, tidak. Semuanya tadi disebut ikhlas begitu. Kembali lagi ke ayat tadi tentang indahnya Islam. Jadi ketika kita semakin belajar, semakin paham tentang agama, kita akan menjadi seorang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Allah itu akan menghendaki kebaikan dengan orang itu faqihu fiddin, difahamkan dengan agamanya. Kalau kita ingin istilahnya tahu indahnya Islam bagaimana, kalau kita istilahnya masuk ke dalam Islam enggak secara keseluruhan gitu, bagaimana bisa? Oleh karena itu kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Semuanya yang namanya mengambil langkah hijrah atau langkah perubahan itu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin orang yang istilahnya mendapat hidayah oleh Allah setelah itu sedemikian hingga tiba-tiba langsung jadi orang baik, tidak. Semuanya perlu proses sedikit demi sedikit. Nah ini kita bahas Islam itu ternyata begitu indah sekali begitu. Jadi bahkan orang itu dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu diiringi dengan doa-doa. Nah diiringi dengan doa-doa. Ketika mau tidur saja kita doa, ketika bangun kita juga doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan. Bayangkan kalau kita setiap muslim berusaha mengamalkan ini setiap kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur saja kita dianjurkan untuk bersyukur. Rasulullah mengajarkan demikian. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami begitu, sesudah mematikan kami. Karena sejatinya ketika kita tidur itu ternyata nyawa kita itu digenggam oleh Allah begitu. Secara tidak langsung artinya sebenarnya tidur itu kita mati begitu. Nyawa itu digenggam oleh Allah, Allah itu kembalikan atau tidak itu sesuai kehendak Allah juga. Oleh karena itu ketika kita kok bisa bangun tidur, berarti nyawa kita dikembalikan lagi oleh Allah. Kita masih diberi tangguh usia untuk menambah berkat di akhirat nanti. Oleh karena itu anjurannya oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apabila kita semua mengamalkan demikian, baru bangun saja kita mengingat bahwasanya kita ini diberi nikmat oleh Allah, masih diberi tangguh usia. Insya Allah kalau kita semua mengamalkan demikian, setiap hari kita memulai hari itu tidak terbesit pikiran sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah. Itu indah sekali. Tidak hanya bangun tidur saja, nanti setiap hari, setiap saat, setiap detik, bahkan aktivitas kita itu diiringi doa-doa. Kalau aktivitas kita diiringi doa-doa, berarti kita selalu mengingat Allah begitu. Dan dalam ayatnya, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini adalah hal yang sulit begitu. Banyak agama-agama lain itu menyajikan berbagai hal, namun ternyata ketika dijalani tidak menemui ketenangan hati. Malah banyak di negara-negara maju orang itu tingkat bunuh dirinya tinggi dan lain sebagainya, karena tidak menemui ketenangan hati. Namun dalam Islam tidak. Setiap hal diiringi dengan doa-doa. Ketika aktivitas kita semua hal diiringi dengan doa-doa gitu. Masuk kamar mandi pakai doa gitu. Lepas pakaian pakai doa, bercermin pakai doa, dan lain sebagainya ada.
Ada hal-hal kecil juga diatur dalam Islam. Makan pakai tangan kanan, minum nggak boleh berdiri. Itu kalau dikupas satu-satu itu nilainya semuanya sangat luar biasa. Dari sudut pandang manapun, entah dari kesehatan, entah dari logika, kalau yang filsafat gitu ya biasanya demikian. Semuanya tetap akan menyatakan, oh iya benar, oh iya Islam itu indah, ternyata demikian. Ternyata juga ketika setiap orang Islam dibiasakan menghafal banyak doa, karena tiap hal nanti ada doa-doanya. Setelah itu kita dianjurkan untuk menghafal banyak ayat, banyak hadis. Ternyata itu juga memperkuat memorizing. Memorizing itu daya ingat begitu. Ketika anak kecil, anak didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita begitu, sejak kecil dibiasakan menghafal banyak doa, banyak ayat, banyak hadis, insya Allah juga bermanfaat di masa depannya gitu. Jadi daya ingatnya lebih bagus. Ketika di sekolah menerima pelajaran lebih mudah, insya Allah jadi berprestasi. Ketika di pekerjaan, karena memorizing itu adalah bagian terpenting dari setiap pekerjaan gitu. Kalau ingin buktinya nyoba kita contohkan pilot gitu ya. Pilot itu kan ada tombolnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang pernah menghitung? Tombolnya itu banyak banget. Dan setiap tombol memiliki fungsinya masing-masing. Namun itu orangnya kok bisa menghafalkan banyak tombol? Apa iya misalnya ketika take off dipencet tombol landing gitu? Kan bahaya. Nah itu nggak hafal. Itu memorizing. Jadi ketika anak-anak kita, terutama kita juga dibiasakan menghafal banyak ayat, banyak hadis, insya Allah daya ingat kita akan bagus. Jadi demikian. Nah misalnya kita benarkan mindset kita ya. Jadi misalnya, mumpung penglihatanku masih bagus, aku baca Al-Quran gitu rajin. Itu mindset yang kurang tepat. Justru dengan membaca Al-Quran, justru dengan istilahnya rutin membaca Al-Quran, bersyukur gitu ya atas karunia Allah penglihatan yang bagus. Insya Allah ridhoi penglihatan itu bagus sampai dia membaca seperti itu terus begitu. Kan kita boleh temu ya, ada nenek-nenek gitu, ada yang usianya mungkin 80 ke atas gitu, tidak pakai kacamata masih jelas begitu. Itu salah satu yang disyukuri. Karena apa? Karena Allah ridho begitu. Kita juga sama halnya ketika kita tadi ketika mencoba mengingat. Jadi Muslim itu sangat indah sekali. Muslim itu tidak pernah mengenal kata bingung, tidak pernah mengenal kata galau, tidak pernah mengenal kata gabut. Kenapa? Bagaimana kita bisa gabut sedangkan banyak ayat Al-Quran yang belum kita hafal begitu, belum kita pelajari, belum kita ketahui. Bagaimana kita bisa galau? Masih banyak hadis-hadis yang belum pernah kita ketahui, masih banyak yang belum hadis-hadis yang belum kita amalkan demikian. Jadi Muslim itu senantiasa produktif begitu ya, selalu terus bergerak, terus mengalir. Karena dengan demikian nanti akan sehat. Nah, salah satu buktinya misalnya saya perumpamakan sebuah air, genangan air begitu ya. Ketika genangan air itu ada aliran terus bergerak, maka air itu akan jernih begitu. Namun ketika genangan air itu misalnya diam saja, tidak ada gerakan, tidak ada aliran begitu, maka air tersebut boleh jadi lama-lama makin keruh, boleh jadi ada jentik-jentik nyamuk. Nah, boleh jadi kalau dibiarkan sampai ada bibit penyakit dan menjadi bibit penyakit demikian. Sama halnya dengan kita manusia, ketika kita istilahnya banyak kegiatan, banyak aktivitas, itu disyukuri. Kenapa? Berarti kita senantiasa produktif, terus bergerak. Kita nanti insya Allah akan jernih, pikirannya jadi cemerlang, badannya juga semakin sehat begitu ya. Seperti misalnya kita yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat begitu. Jadi kita syukuri, mungkin kita misalnya capek di sawah, capek gitu misalnya. Kerjaan misalnya setelah selesai dengan urusan yang ini ternyata ada urusan berikutnya. Kalau di ayatnya kan memang demikian ya. Kalau kita selesai pada suatu urusan maka kerjakan urusan yang berikutnya demikian. Itu Islam mengajarkan untuk senantiasa produktif. Kalau kita produktif insya Allah jernih seperti air tadi, sehingga tidak ada bibit penyakit, tidak ada istilahnya gangguan-gangguan, insya Allah jadi lebih sehat. Coba bayangkan ada seseorang yang hanya diam diri saja di rumah,
atau di kamar mengurung diri, meringkuk dalam kesendirian, tidak bertemu dengan orang-orang gitu misalnya. Nah itu boleh jadi dia akan menemui hidup yang istilahnya keruh begitu. Maka pikirannya juga tidak baik. Boleh jadi malah dipengaruhi setan dan lain sebagainya. Demikian. Nah mungkin seperti itu. Selanjutnya Islam itu juga begitu indah, bahkan dari mencari nafkah begitu ya. Jadi mencari nafkah mungkin orang-orang kalau di sini alhamdulillah bahwa semua ini kan, nah ini kan kewajiban seorang laki-laki atau seorang ikhwan yang apalagi yang sudah berkeluarga itu kan salah satunya mencari nafkah. Nah di dalam Islam itu kita tidak istilahnya menilai dari materialistiknya, misalnya banyaknya gitu. Tapi kita menilai dari keberkahannya, banyak maupun sedikit yang penting berkah. Bahkan di dalam Islam itu semua pekerjaan itu mulia. Meskipun hanya seorang pencari rumput, kalau dia itu mencari dengan jujur, dengan amanah, maka ia akan mencapai sebuah keberkahan gitu. Meskipun hanya tukang sapu di jalan gitu. Itu meskipun hanya tukang sapu di jalan, meskipun karena mungkin dia jujur, dia amanah, maka dia akan mencapai sebuah keberkahan. Berkah itu apa sih begitu? Berkah itu misalnya ketika mendapatkan rezeki berikan ke istri misalnya, istrinya juga jadi harmonis, hubungannya jadi enak dan lain sebagainya. Ketika diberikan ke anak misalnya, anaknya juga jadi rajin, soleh, anaknya jadi nurut, sekolah juga berprestasi, itu berkah gitu, nilai keberkahan. Boleh jadi misalnya kita coba tengok orang yang korupsi begitu, sudah mencari rezeki dengan cara yang enggak halal, dengan cara yang haram begitu ya. Setelah itu diberikan ke anak istri, boleh jadi karena hilangnya keberkahan, mungkin istrinya jadi istri yang nakal begitu. Kalau nakal ini nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut seperti apa ya, seperti itu, istrinya jadi nakal ya. Mungkin anaknya sedikit-sedikit keluar kena kasus, mungkin dilabrak orang tua lain dan lain sebagainya. Itu karena tiada keberkahannya begitu. Jadi kita di dalam Islam begitu indah mengajarkan semua pekerjaan itu mulia apabila kita melaksanakannya dengan hati, dengan ikhlas, dan kita berorientasi pada keberkahannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2 di akhirnya, setelah itu dilanjutkan ayat 3 di awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus setelah itu ayat 3 di awalnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berinya jalan keluar baginya begitu. Nah di sini saya mungkin boleh bertanya, ada yang punya masalah begitu, punya problem begitu, pasti punya. Ketika mungkin di lingkungan kerja pasti punya problem, punya masalah yang perlu diselesaikan. Di rumah pasti juga punya problem, punya masalah yang perlu diselesaikan. Karena sejatinya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, pasti akan diuji. Nah ujian itu, maka di dalam ayat ini dijelaskan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya begitu. Setelah itu di ayat 3 di awalnya yang berbunyi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya dan Allah menjamin rezeki, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini berdasarkan ayat ini, kalau kita mencari keberkahannya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki begitu. Dan Allah menjamin rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian. Jadi misalnya ketika kita mungkin ya ada yang bertanya, kalau di sini kan di majelis kita banyak kesanggupan begitu, terus banyak dana-dana gitu. Alhamdulillah ini kemarin mendapat saya mengikuti kajian pemuda itu disampaikan bahwasanya Karanganyar ini mendapatkan predikat soal kesanggupan dan soal dana seperti itu termasuk yang paling besar dan paling cepat begitu. Ini masya Allah sekali, patut kita pertahankan, patut kita syukuri gitu, supaya Allah tambah nikmat. Kalau kita tidak syukuri, nanti takutnya seperti ayatnya tadi, sesungguhnya azab Allah sangat berat begitu. Mungkin boleh jadi kita lihat kita itu jangan terperdaya begitu ya oleh kebebasan orang-orang kafir begitu. Kalau orang kafir itu kan mungkin kalau ada yang istilahnya melihat itu karena enak begitu. Misalnya kita kalau orang kafir kita lihat ya,
Orang kafir itu seharian kalau tiduran saja juga boleh gitu. Kalau kita nggak bisa karena ada sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Terus misalnya orang kafir nggak ada kayak kita begini, misalnya ada dianjurkan untuk ini itu gitu, kesanggupan dan lain sebagainya, kan kelihatan enak banget. Dan orang kafir itu kalau mencari rezeki itu juga kelihatan enak gitu, maksudnya seakan-akan hal haram itu nggak diperhatikan begitu. Dan istilahnya coba kita lihat, nah ini ada ayat yang membahas itu gitu. Suratnya surat Al-Imran ayatnya 196 dan 197. Nah ini coba dibaca. Quran surah Al-Imran surah ke-3 ayat 197 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu adalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Nah jadi dalam ayat ini kan jelas sekali ya, laya durun naga, yang artinya jangan sekali-kali kita terperdaya terhadap laya durun naga takul buladina kafaru fil bilad. Jadi jangan kita terperdaya terhadap kebebasan orang-orang kafir. Memang di dunia ini itu orang kafir bebas gitu, ngapa-ngapain boleh, seakan-akan tidak ada larangan, mungkin seakan-akan enak sekali begitu ya. Namun Allah di sini mengingatkan dengan begitu tegasnya, laya durun naga, jangan sekali-kali kita terperdaya. Di dalam ayatnya selanjutnya yang ayat 197-nya berbunyi mata qalil begitu, yang artinya kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara begitu. Setelah itu mata qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, yang artinya sesungguhnya tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau kita mengingat Ustaz Hari pernah menyampaikan di sini kemarin ya, itu kalau orang kafir itu mau minta minum, tidak ada kita minumnya misalnya kalau kita pas puasa gitu ya. Ya puasa itu kita boleh bisa boleh milih minuman es teh gitu bisa, es buah bisa dan lain sebagainya. Namun kalau di neraka jahanam, ketika orang kafir itu meminta minum maka dituangkan besi panas yang mendidih gitu. Kalau dalam keterangan ayat-ayatnya itu ketika dituangkan mukanya saja hangus begitu. Ketika cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, semua tubuhnya itu hancur ibaratnya demikian. Oleh Allah dikembalikan lagi, mukanya jadi bagus lagi, tubuhnya jadi bagus lagi, diulangi terus sampai karena di akhirat nanti kelak itu khalidina fiha abadan. Nah jadi kita janganlah berdaya, karena di dalam ayatnya tadi jelas sekali mata qalil itu hanya kesenangan sementara, sungguhnya tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Di surat Al-Imran 196 dan 197 tadi begitu. Lalu terus mungkin ada yang nyeletuk gitu ya, misalnya lah itu mas, orang kafir juga banyak yang sukses-sukses, banyak yang berhasil gitu misalnya, banyak yang jadi pemimpin-pemimpin ekonomi dunia begitu. Nah itu sudah disampaikan oleh Nabi begitu ya. Jadi istilahnya ketika dunia ini ada artinya meskipun sebelah sayap nyamuk saja begitu ya, itu orang kafir pun tidak diberi minum gitu, tidak diberi minum sedikit pun oleh Allah. Jadi ini jelas sekali. Karena kenapa orang kafir bisa sukses demikian? Ya karena satu, karena upaya atau usaha mereka. Yang kedua, yaitu karena kasih sayang Allah begitu. Karena dunia ini ibaratnya tempatnya orang kafir begitu. Sedangkan akhirat ialah tempatnya orang beriman. Di akhirat orang kafir sudah tidak mendapatkan tempat. Oleh karena itu di dunia sebagai wujud Allah itu maha adil, maka juga diberikan nikmat. Nah ini jadi kita sekali lagi jangan berdaya terhadap kebebasan orang kafir dalam negeri.
Setelah itu adalah kesenangan sementara. Sesungguhnya tempat kembali kita ialah sesungguhnya tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Kalau kita insya Allah bersama-sama berusaha menuju jannahnya Allah gitu. Surganya Allah itu bukan sesuatu hal yang murah. Oleh karena itu kita memerlukan bekal yang cukup banyak begitu. Kalau kita ingin dari Solo ke Jakarta mungkin bekalnya berapa ratus ribu. Kalau mungkin dari Solo ke luar negeri mungkin berapa juta gitu. Namun ini nilainya itu tidak dapat dinilaikan dengan nominal gitu. Kalau kita ingin menuju surga. Oleh karena itu misalnya kalau dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kita pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu adalah salah satu wujud kasih sayang Allah. Jadi kita itu ternyata dimudahkan. Bahkan kalau kita baru niat saja, niat berbuat dosa atau berbuat maksiat, itu oleh Allah tidak langsung dihitung sebagai dosa. Namun ketika kita baru niat baik gitu, misalnya ada orang di jalan lagi kesusahan, mungkin nyari-nyari di tempat sampah gitu, kita baru niat mau ngasih makanan sama uang gitu, lah pas dilihat di rumahnya, waduh kok nggak ada ya. Itu niatnya saja udah dinilai oleh Allah sebagai kebaikan, sebagai wujud kasih sayang Allah. Jadi kalau kita istilahnya dalam berislam, dalam beriman ini kalau tidak mujahadah itu dapat dikatakan kita itu tidak bersyukur atau kebangetan begitu. Karena Allah itu begitu murah memberikan pahala itu tidak hitung-hitung lagi kalau kepada orang-orang yang beriman gitu. Makanya kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah, bermuhasabah gitu, menghitung-hitung diri juga. Nah misalnya kalau kita mungkin kita ada yang istilahnya merasa kok di majelis ini sedikit-sedikit yang dibahas uang dan lain sebagainya seperti itu. Kan kita istilahnya kita yang bekerja begitu, kita yang susah-susah, namun ternyata di dalam majelis diajarkan untuk kesanggupan gitu misalnya dan lain sebagainya. Nah ini salah satu fasilitas begitu yang patut disyukuri juga. Kenapa? Ini boleh jadi tidak di tempat-tempat lain, boleh jadi tidak ada. Boleh jadi orang-orang di luar sana sudah ngaji, sudah paham ilmunya, tapi untuk mengamalkannya itu tidak ada tempat untuk disalurkan gitu. Kita kan patut disyukuri di majelis ini ketika kita sudah ngaji, sudah paham ilmunya, mau mengamalkan ada tempatnya, mau infak ada tempatnya gitu. Mau berinfak dengan jiwa gitu misalnya ada tempatnya, ada SAR gitu ya. Ada misalnya yang di TPA juga gitu misalnya. Ada yang di media. Semuanya kan ada. Ini patut kita syukuri supaya tadi la in syakartum la azidannakum. Supaya kalau kita syukur maka Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Insya Allah jadi lebih berkah gitu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayatnya itu 96 yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, boleh dibaca. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Baik, di sini dijelaskan begitu jelas ya dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri begitu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi sekali lagi kalau keberkahan dilimpahkan oleh Allah dari langit dan dari bumi itu, siapa yang tidak pengen gitu. Ini kita tidak diibaratkan mungkin kalau yang disampaikan di ayat ini kan walau anak ahlal qura itu negeri. Mungkin kalau negeri itu mungkin terlalu besar.
misalnya kita mengajak skup lebih besar, misalnya kita mengajak untuk beriman dan bertakwa seluruh orang dalam negeri kan lebih berat gitu. Misalnya kita kecilkan porsinya gitu. Misalnya tidak hanya sebuah negeri, misalnya sebuah kota saja, misalnya kota Karanganyar ini misalnya. Ketika kita mengajak semuanya untuk beriman dan bertakwa, kita alhamdulillah majelis Karanganyar ini di mana-mana cabangnya juga sudah menjamur gitu. Dan alhamdulillah jamaahnya majelis tafsir Al-Quran ini di desa-desa juga berperan aktif gitu ya. Bahkan saya sempat mendengar sesuatu yang bagus begitu. Ada yang istilahnya ditunjuk jadi bendahara Karang Taruna dan sebagainya, itu bilangnya seperti ini, yang ditunjuk bendahara itu MTA saja gitu. Itu kan wujud suksesnya dakwah kita. Karena apa? Karena dipercaya. Karena orang MTA itu amanah. Orang MTA itu istilahnya nggak mungkin berani, karena dia takut kepada Allah, nggak mungkin berani korupsi dan sebagainya. Itu bagus sekali. Nah ini wujud dakwah kita, wujud keberhasilan dakwah kita. Misalnya sebabnya diperkecil sekarang hanya saja. Itu kita sudah berusaha semuanya bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Setelah itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, karena baliguhani walau ayat begitu ya. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat begitu. Kita juga tabligh, istilahnya menyampaikan. Dakwah itu jangan dikira hanya melalui mimbar saja, gitu. Tidak. Dakwah itu juga melalui tingkah laku, begitu. Misalnya kita ibaratnya ya, kita pergi ke masjid, suka menyapa, begitu. Kebetulan pas menyapa itu juga kita pakaiannya bagus, baunya wangi, gitu. Misalnya kita melewati tongkrongan di situ orang-orangnya hanya orang-orang yang suka main gitar, gitu, nongkrong di warung kopi misalnya. Suka ngerokok dan lain sebagainya, terus suka kalau ada cewek cantik yang lewat di sweet gitu misalnya kayak gitu. Jadi istilahnya kita lewat seperti itu setiap sholat 5 waktu ya. Ketika kita lewat menyapa, senyum, terus kita dengan pakaian yang bagus, terus wanginya juga harum. Boleh jadi itu juga sebagai dakwah gitu. Boleh jadi ketika karena saking seringnya kita lewat nyapa, terus orangnya itu kok juga memperhatikan terus. Sedangkan dalam teorinya, kalau dalam teorinya nanti dijelaskan terlalu panjang, namanya itu tazkiyatun nafs atau ilmu tentang jiwa gitu. Ketika input sering dilihat, sering masuk, terus menerus, maka menjadi kekuatan. Misalnya kita menyapa karena rutin terus menerus, orangnya juga lihat terus menerus, juga mendengar sapaan kita terus menerus, boleh jadi akan tertanam pada nafasnya, jiwanya begitu. Akhirnya boleh jadi ketika mendengar azan yang dulunya itu biasa saja, oh ya azan gitu. Karena seringnya kita beri input tadi secara tidak sengaja, dakwah secara bentuk perilaku, berjadi suatu saat ketika mendengar azan hatinya bergetar. Loh kok enak, kok nyaman. Boleh jadi hari berikutnya, boleh jadi perkembangannya ingin mengambil langkah hijrah gitu misalnya, ingin meninggalkan itu hanya sekali masa dipunyakan hanya untuk nongkrong saja gitu. Boleh jadi dia pergi ke masjid. Itu dakwah. Jadi dakwah tidak hanya yang di mimbar saja, segala hal bisa menjadi dakwah. Seperti tadi kita kembalikan ke ayat tadi, ketika kita misalnya semuanya setiap muslim tidak hanya jamaah MTA ini, itu memberikan dakwah, memberikan influence, memberikan pengaruh baik pada segerombolan atau pada suatu kota, tidak negeri ya, suatu kota Karanganyar gitu misalnya, menjadikan orang-orang beriman dan bertakwa, insya Allah sesuai janji Allah tadi, maka akan dibukakanlah pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, samai dari langit dan dari wal ard dari bumi. Nah nanti maksud pintu berkah dari langit dari bumi itu apa? Ya kita boleh jadi ya, pintu berkah dari langit, hujan itu juga termasuk rezeki. Jadi kita itu jangan dibiasakan mencela hujan juga. Nah itu nggak boleh, itu larangan dalam Islam. Misalnya ada hujan, waduh kok hujan lagi loh gitu, waduh kok hujan meneh gitu. Baru mau jemur pakai waduh kok hujan, itu sebenarnya ada larangannya gitu. Kita nggak boleh mencela datangnya hujan, karena hujan itu adalah rezeki gitu. Dan kita tidak lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kapan waktunya harus hujan itu kan, kapan yang lebih tahu kan
Allah gitu. Kapan waktunya cocoknya panas itu kapan kan yang lebih tahu juga Allah, kita tidak lebih tahu. Nah, boleh jadi yang dilimpahkan rezeki berkah dari langit dan dari bumi, boleh jadi suatu kota tadi ya, atau kita mungkin suatu kota masih terlalu berat, mencoba kita misalnya sekecamatan gitu. Kita berusaha membuat kecamatan itu beriman dan bertakwa gitu. Maka kecamatan itu insya Allah sesuai janji Allah akan dilimpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Kalau berkah dari langit dan dari bumi misalnya dipraktekkan, insya Allah misalnya ekonominya jadi mudah naik, tidak ada yang kekurangan karena dilimpahkan oleh Allah berkah langit dari dan dari bumi. Tidak terkena misalnya yang lain lagi terkena wabah gitu, kita tidak terkena, itu juga termasuk berkah dari Allah. Demikian. Mungkin misalnya satu kecamatan itu juga masih sulit gitu. Boleh jadi kita satu desa gitu. Satu desa kita usahakan untuk beriman dan bertakwa supaya Allah limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Apabila masih satu desa juga masih terlalu sulit masih banyak yang istilahnya menentang ayat-ayat Allah gitu. Kalau dalam surat Al-Insan itu kan surat ke-96 gitu. Ayat 3 yang berbunyi inna hadaina hussaila imma syakira wa imma kafur. Yang artinya kalau datang hidayah itu memang sudah fitrahnya manusia itu, ada yang menerimanya dengan syukur, juga ada yang menolak. Jadi kita jangan kaget gitu ketika dakwah kok ditolak, tidak diterima, kok dakwah serasa-rasanya tidak mempan. Padahal itu selalu dinilai oleh Allah. Sedangkan fitrahnya manusia memang menolak gitu. Ada yang menolak, ada yang menutup, ada yang menerima. Demikian. Apabila satu desa itu masih dirasa terlalu berat, maka kita alangkah baiknya dari satu keluarga. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar begitu. Jadi ketika kita tidak bisa walau anak hal qura begitu ya, dari suatu negeri mungkin terlalu berat, kita sebutkan demikian hingga sampai misalnya satu lingkup keluarga kita saja gitu. Kita perhatikan anak cucu kita gitu. Kita perhatikan istri kita gitu. Kita ajak bertakwa juga, insya Allah maka Allah akan limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah, apabila keluarga juga masih berat gitu, kita mulai dari ibda di nafsi, dari diri kita masing-masing. Jadi kalau kita insya Allah kita sudah beriman dan bertakwa, setelah itu kita sudah melaksanakan yang namanya tabligh atau menyampaikan, maka insya Allah juga akan dilimpahkan berkah dari Allah dari langit dan dari bumi. Kalau kita sudah demikian, insya Allah hidup jadi nyaman, jadi mudah. Kita mencari rezeki juga, mencari nafkah juga mudah. Keluarga juga harmonis dan lain sebagainya. Jadi kita menjalani hidup dengan ketenangan hati. Jadi ketenangan hati jadi dapat bisa kita raih. Demikian. Mungkin sebelum kita lanjutkan, takut waktunya kalau habis, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Silahkan. Namun kalau pertanyaan saya tidak bisa menjawab, itu ada anjurannya juga, kita tidak boleh asal menjawab. Kita boleh belajar lagi, boleh tanya ke ustaz dan lain sebagainya. Jadi demikian, silahkan bertanya soal apapun boleh. Saya Ustaz. Jadi Ustaz terangkan kata-kata lalai. Lalai itu setiap orang mempunyai arti yang berbeda. Menurut Ustaz, lalai itu apa arti yang sebenarnya? Lalai, kalau kita jelaskan ini sebenarnya kita misalnya tidak karena sok tahu begitu ya. Ini kehati-hatian kita dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan. Kalau dalam hadisnya itu kan yang berbunyi an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Yang artinya man da'a ila hudan, barang siapa mengajak ke petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Yang artinya kalau kita ajak-ajak pada kebaikan, itu kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Layang kusu dari kami ujurin saya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya. Nah setelah itu di kelanjutan hadis itu wa man da'a ila dolalatin. Nah ini yang jadi bahaya ini. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asam man tabi'ahu layang kusmin asamiin saya.
berarti kita juga ditimpakan dosa sebagaimana orang yang mengikutinya, begitu. Nah ini saya menjawab berusaha sebatas yang saya ketahui soal lalai, begitu ya. Jadi ini semoga jangan sampai mengajak-ngajak yang dolalatin tadi. Ini sebisa saya, nanti kalau salah bisa dikoreksi atau ditanyakan ke Ustaz, begitu. Jadi kalau soal lalai, kalau dalam surat itu arti kata lalai itu kan surat itu yang lalai dalam sholatnya, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin itu kan nggak boleh diputus sampai situ saja. Alladzina hum an sholatihim sahun, gitu kan, tidak boleh celaka orang-orang yang sholat tidak boleh diputus sampai situ saja. Itu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau dalam konteks ayat ini yang dimaksud lalai dalam sholatnya itu boleh jadi lalai misalnya ketika sudah mendengar waktu azan, begitu, masih menunda-nunda, itu juga disebut lalai. Terjadi ketika sholat itu lalai misalnya Allahu Akbar, gitu, terus doa-doanya itu dari takbir sampai dia salam itu enggak dia pahami, itu juga disebut lalai, gitu. Nah ini dalam konteks ayat ini yang disebut lalai itu demikian. Mohon maaf. Jadi kalau kita lalai, yang dimaksud lalai kalau dalam surat ini ya, surat Al-Ma'un yang berdasar fawailul lil musallin. Gitu, betul ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu lalainya demikian. Karena ada juga di dalam ayat lain surat Al-Mudaththir itu yang berbunyi masalakakum fi saqar. Setelah itu kelanjutannya qalu lam naku minal musallin, gitu. Yang artinya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor, gitu. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, yang artinya aku bukan termasuk orang-orang yang sholat, gitu. Kan kalau di dalam surat Al-Ma'un sama Al-Mudaththir ini kan berarti berkaitan. Maksudnya yang lalai dalam sholatnya boleh jadi karena orang itu lalai dalam sholatnya, entah karena menunda-nunda waktu, entah karena nggak memahami arti dari doanya, entah karena apa, misalnya nggak memperhatikan kebersihannya, misalnya karena sisanya, gitu, misalnya, entah nggak memperhatikan yang lainnya. Jadi kita tidak direkan, gitu, nggak dianggap oleh orang sebagai orang yang sholat, seperti dalam Al-Mudaththir tadi yang berbunyi masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang yang sholat. Itu kan ngeri sekali. Bisa jadi dimasukkan ke neraka sakor juga karena lalai dalam sholatnya, sehingga tidak dianggap sebagai orang yang sholat, demikian. Nah mungkin itu jawabannya. Mungkin ada yang sudah jelas lagi atau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Jadi berkaitan dengan pekerjaan saya telah tukang keliling sayur pakai sepeda motor. Yang ingin saya tanyakan, jenengan tadi menerangkan bahwa orang yang tidak senang ketika hujan ada larangannya. Kalau saya keliling sayur itu kadang-kadang hujan baru. ya betul. Tidak suka dengan turunnya hujan itu ada larangannya, itu sudah jatuhnya itu dosa. Sebenarnya itu kalau terkait ada hadis ya, Rasulullah itu pernah bersabda begitu. Artinya saja menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu, gitu. Ketika ia di segala hal itu menjadi kebaikan baginya. Hadisnya demikian. Menakjubkan sekali. Kata menakjubkan yang disampaikan Rasulullah itu kalau dibahasakan kayak kita itu wow, gitu misalnya. Bagus banget, atau bahasa Inggrisnya itu amazing, gitu. Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu, segala hal menjadi kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa musibah atau diuji, maka dia bersabar, itu menjadi pahala baginya. Namun apabila dia ditimpa nikmat atau dikaruniai nikmat oleh Allah, dia bersyukur, itu pun juga menjadi kebaikan baginya, itu jadi pahala juga. Jadi yang dimaksud menakjubkan itu, yaitu orang Islam itu indah sekali, orang mukmin itu indah. Diuji pun masih bisa jadi kebaikan. Dengan apa? Dengan sabar. Sakit pun juga masih menjadi kebaikan, bisa pernah berpahala juga. Dengan apa? Dengan sabar. Ketika kita datangnya hujan, itu juga kita syukuri. Entah itu berbentuk ujian atau
Nah kan pekerjaannya beda-beda. Misalnya kalau orang tua saya itu juga laundry, Mas. Jadi ketika laundry itu kan pakaian, jadi pakaian banyak beratus-ratusan atau puluhan dijemur, tiba-tiba hujan. Setelah itu satu keluarga lari-larian ambil jemuran masukin ke rumah gitu. Itu kan juga sama. Kalau kita tidak sebagai orang beriman boleh jadi marah-marah, waduh kok hujan, baru aja mau jemur pakaian, waduh kok hujan gitu. Sedangkan dalam hadis tadi Rasulullah menyampaikan orang mukmin itu sangat indah, sangat menakjubkan. Segala hal bisa jadi kebaikan baginya. Meskipun ditimpa ujian, cobaan, itu pun bisa menjadi kebaikan dan berpahala baginya dengan sabar demikian. Oleh karena itu kita jangan mudah-mudah mencela datangnya hujan gitu. Karena kita tidak tahu. Yang lebih tahu Allah waktunya lebih pasnya, pas hujan kapan, pas panas kapan gitu. Boleh jadi misalnya ketika suatu tempat kan ada ayat-ayatnya jelas, ayat-ayatnya tapi saya belum menghafal secara penuh gitu. Nanti mungkin menjadi PR disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi ada ayat-ayatnya yang menyampaikan kalau hujan itu adalah rezeki dari Allah yang kita tidak boleh tahu. Misalnya ada manusia yang tidak bersyukur ketika diberi nikmat. Misalnya malam itu untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Namun karena di dalam ayat itu dijelaskan orang-orang itu bekerja terus bahkan sampai waktu istirahatnya dipakai untuk bekerja juga. Nah itu termasuk tidak bersyukur dan bisa jadi zalim. Di kelanjutan ayatnya itu maka orang itu bisa saja loh istilahnya menjadikan siang terus begitu, malam terus, dan yang susah nanti siapa? Dan yang susah nanti juga kita semua. Misalnya kalau hujan terus Pak, yang susah juga kita semua. Panas terus juga kita yang susah. Misalnya pas panas kemarau itu kan pasti juga ada yang ngeluh, duh kok panas banget gitu misalnya, kok nggak hujan-hujan. Nah ketika hujan juga kok nggak panas-panas. Ini yang salah siapa gitu? Yang salah hatinya apa yang salah apa gitu. Nah di sini jadi kita sama-sama berusaha untuk mensyukuri. Kita kan seorang hamba semua, termasuk di sini saya pribadi dan semuanya adalah seorang hamba. Seorang hamba itu hanya bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ketika itu mengupayakan sebaik yang kita bisa sehingga menjadi apa? Menjadi pahala, menjadi kebaikan dari kita. Demikian. Nah itu mungkin ada yang ingin disampaikan kembali atau pertanyaan saya itu kalau saya istilahnya mengeluh tapi pas sudah jatuh dosa. Maksudnya kalau kita menerima dengan bersyukur kita dapat pahala. Iya betul. Karena kita berilmu dan kalau sudah termasuk dosa. Iya betul. Misalnya kalau itu sudah jatuh dosa atau tidak. Kalau dalam Islam itu ketika kita mengamalkan suatu hal, awalnya itu karena ketidaktahuan kita atau tadi refleks. Nah kita kan awalnya belum tahu. Kalau belum tahu itu dapat dikatakan belum dihitung sebagai dosa gitu. Jadi masih dimaklumi oleh Allah. Nah kalau sekarang kan sudah tahu, kalau kita mengeluh soal hujan kan nggak boleh. Nah insya Allah kalau kita sudah tahu, besoknya mengeluh lagi, nah itu baru dosa. Kalau ini kan sudah tahu semua. Nah terus misalnya ada yang bilang juga, ya berarti enak nggak belajar loh Mas. Nah nggak belajar kan malah nggak dosa terus gitu. Ya nggak gitu juga. Kan kewajiban tolakul ilmi itu fardhu ala kulli muslim, wajib menuntut ilmu. Dan di dalam hadisnya tadi kan juga jelas, dengan ilmu itu dimudahkan Allah menuju surga. Terus di hadis yang tadinya yang saya sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika pengen orang itu baik, nggak mungkin loh orang itu nggak bisa baik kecuali belajar agama, dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Kalau Allah pahamkan yufaqihu fiddin, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sebaik-baik manusia gitu. Nah mungkin sebagai penutup terkait sebaik-baik manusia ini suratnya surat Al-Hujurat surat 49 ayatnya 13 yang ya dibaca. Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, di sini kan ayatnya panjang. Sebenarnya ayat ini telah dijelaskan juga bagus sekali dari awalnya. Namun di sini saya terkait pertanyaan tadi saya mengambil yang paling akhirnya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, paling mulia di mata Allah ialah orang yang bertakwa, begitu. Kalau terkait dengan hadis tadi, orang yang bertakwa yaitu ya orang yang mukmin tadi, orang yang ketika diberikan suatu ujian atau cobaan dia bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya. Terus kalau beribu nikmat dia bersyukur. Demikian. Nah mungkin karena waktu jadi mungkin kalau ada yang masih pertanyaan boleh disimpan dulu untuk pertemuan di berikutnya. Insya Allah kalau kita ada bahan atau bisa menjawab ya kita bisa menjawabnya dengan sebisa kita. Kalau tidak ya kita tidak boleh asal-asalan menjawab terus istilahnya malu gitu nggak bisa menjawab, itu nggak boleh. Sesuai hadis tadi Wamanda ila dolalatin karena alaihi minal ismi misu asami mantadi ahu lain kusu min asamihim sayian, yang artinya kalau kita ajak-ajak pada keburukan dosa maka kita akan ditimpakan dosa juga oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Itu kan bahaya sekali. Jadi kalau menjawab pertanyaan saya kalau nggak bisa ya jujur tidak bisa. Nah kalau bisa ya insya Allah berusaha menjawab begitu. Saya rasa cukup sampai detik ini terlebih dahulu. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah yang kurang berkenan dari saya. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya marilah kita akhiri dengan bacaan Allah bersama-sama. Ya sekian.